Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Rizky Permana MKOM, selaku dosen aplikasi komputer akuntansi 2 atau MAYAPA BSS. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bidang Usaha Jual Beli dan Perawatan Peralatan Kesehatan Studi Kasus PT Sinar. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri beserta anggota lainnya. Saya, Ratna Nura Salsabila, dengan NIM 6322033 dan anggota lainnya yaitu ada Imam Ardiansyah dengan NIM 6322011. Selanjutnya ada Raski Ali Narnesatani Seru dengan NIM 632200565 dan yang terakhir ada Marcella Romaulina dengan NIM 632200974. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi untuk pertama kali kita membuat data perusahaan terlebih dahulu, kita klik create, kemudian kita next, kita masukkan nama perusahaan PT Sinar, kemudian alamat Jalan Karapitan, nomor 140 Bandung. Kemudian phone number-nya, kemudian fax number, kemudian alamat email, setelahnya kita klik next. Untuk tahunnya, karena studi kasusnya merupakan tahun 2022, jadi menggunakan tahun 2022. Kemudian periode pelaporannya dari Januari sampai dengan Desember. Number of accounting periodnya menggunakan 13. Kemudian klik next. Kita klik next lagi. Nah, untuk poin ini karena kita mengcustom sebuah nomor akun, jadi kita pilih yang bagian I would like to build my own accounts. Kemudian klik next. Ini adalah tempat penyimpanan data file. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik Command Center. Maka pembuatan data perusahaan telah kita buat. Untuk langkah berikutnya adalah men-setup reference. Pertama kita pilih bagian setup, kemudian ke preference. Nah, pada bagian sistem ini kita harus menceklis ideal in multiple currency. Kemudian pada bagian Windows, kita harus mengklik automatically check spelling. Kemudian kita masuk bagian sales. Bagian sales ini one form duplicate-nya kita aktifkan sehingga muncul terms. Nah, pada terms-nya ini kita masukkan in a given of a day 10, 30, 2%. Oke. Kemudian di bagian purchase kita juga checklist one of for duplicate. Setelah itu kita selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah men-setup mata uang. Di sini kita menggunakan 3 mata uang. Yang pertama ada rupiah, kemudian ada USD, kemudian ada Singapore dollars. Untuk yang pertama kita pilih list, kemudian kita cari currency. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu untuk
mata uang yang tidak digunakan, caranya klik kanan kemudian delete currency. Ini kita hapus. Nah, untuk United States dollarnya ini kita ubah terlebih dahulu. Ya, kemudian simbolnya P. Oke. Kemudian yang Singapore dollars. Ini tidak perlu dirubah kecuali rate-nya kita masukkan menjadi 10.000. Kemudian satu lagi kita bikin USD. Di sini rate-nya 15.000. Kemudian currency simbolnya USD. Jika sudah 3 mata uang ini, maka kita bisa close. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membuat nama akun dan nomor akun perusahaan dengan cara kita mengimport. Pertama kita klik file, kemudian import data, kemudian kita pilih accounts, kemudian kita pilih accounts information. Nah, pada import file ini kita pilih yang tab delimited, kemudian first recordnya tetap header record, kemudian duplicate recordnya kita pilih yang update existing record. Nah, ini berguna apabila ada akun yang lebih baru, dia akan otomatis terupdate gitu. Kemudian kita klik continue. Karena sebelumnya saya sudah membuatkan datanya terlebih dahulu, jadi saya tinggal langsung masukin ke dalam Mayop. Account number kita sesuaikan account number, account name kita sesuaikan account name, header kita sesuaikan header, account type kita sesuaikan account type. Jika sudah, kita klik import, kemudian OK. Apabila sudah berhasil diimport, maka kita bisa cek di account list. Berikut adalah akun-akun yang akan digunakan oleh PT Sinar untuk laporan tahun 2022. Di sini ada aset, terdiri dari kas, bank, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan dan perlengkapan, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, investasi jangka pendek, harta tetap, kemudian di liability dia ada utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, uang muka penjualan, utang pajak, utang pinjaman. Kemudian di bagian equity, ada bagian income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Kita juga bisa membuat secara manual dengan cara klik new. Kita tinggal pilih headernya jika itu memang bagian akunnya. Kemudian kita masukin yang menjadi nomor kepala akun, kemudian nama akun. Kalau detail akun merupakan akun-akun yang akan digunakan dalam laporan keuangan. Kita juga bisa pilih akun tab-nya, kemudian akun number, akun name, kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kalau untuk USD, kita juga harus menyesuaikan mata uangnya. Kita bisa klik detail, kemudian currency-nya kita pilih yang USD, maka dia otomatis akan membuat currency exchange accounts yang menyesuaikan dengan nilai USD tersebut. Begitupun juga dengan yang Singapore dollars. Singapore dollars juga kita bisa sesuaikan currency-nya menjadi Singapore dollars. Kemudian dia akan otomatis membuat currency exchange accounts untuk menyesuaikan nilai si Singapore dollars tersebut gitu.
Selanjutnya kita membuat setup link accounts. Untuk membuat setup link accounts, kita harus memilih menulis, kemudian currency. Nah, kita pilih salah satu terlebih dahulu, misalkan rupiah. Kita pilih ke kolom receivable accounts. Asset account for tracking receivable in this currency. Itu adalah untuk menampung akun piutang dagang, kita pilih piutang IDR karena ini adalah IDR, jadi kita harus pilih yang IDR. Kemudian bank account for customer receipt in this currency, untuk menampung akun bank yang digunakan untuk menerima pembayaran dari piutang. Jadi karena ini rupiah, jadi kita harus pilihnya BCA yang IDR. A charge freight on invoice in this currency, untuk menampung akun pendapatan angkut saat transaksi. Nah, ini kita pilih yang pendapatan angkutan. Kemudian I track deposit collected from customer in this currency. Nah, ini berguna untuk menampung akun uang muka penjualan yang diterima dari customer, sehingga kita pilihnya uang muka penjualan. Kemudian I give discount for early payment in this currency. Ini untuk menampung akun potongan penjualan yang akan diberikan kepada pelanggan, maka kita pilih potongan penjualan. Kemudian yang keempat ada I access charge for late payment in this currency, adalah akun untuk menampung akun pendapatan denda atas keterlambatan pelanggan membayar utangnya gitu. Kemudian kita pilih payable accounts. Nah, liability account for tracking payable in this currency adalah akun untuk menampung utang dagang, maka kita pilih utang usaha IDR karena ini rupiah. Kemudian bank account for paying bills in this currency, kita pilih bank yang akan kita bayarkan gitu. Kemudian I pay freight on purchase in this currency. Nah, ini berguna untuk menampung akun beban atau biaya angkut yang diambil dari supplier, maka kita pilih beban pengiriman. I trade deposit paid to supplier in this currency. Ini berguna menampung untuk uang muka pembelian yang dibayarkan kepada customer. Kemudian I take discount for early payment in this currency, yaitu akun untuk menampung potongan pembelian dari supplier, maka kita pilih potongan pembelian. Kemudian yang terakhir I pay charge for late payment in this currency. Nah, ini adalah keterlambatan kepada kita membayar keterlambatan kepada supplier, maka dikenakan beban denda. Jika sudah, maka kita bisa klik OK. Kemudian untuk yang USD, ini sama saja, tetapi yang membedakan ada di asset account for tracking receivable in this currency. Karena ini merupakan United States dollars, maka kita harus menyelesaikan saldo akun USD-nya juga. Jadi di sini ada piutang USD, bank BCA USD, kemudian uang muka penjualan USD. Di bagian payable juga yang membedakan ada di bagian liability account for tracking payable in this currency. Ini menggunakan utang usaha USD. Kemudian saat pembayaran juga menggunakan bank USD. Kemudian saat membayar deposit juga akan dikenakan uang muka pembelian USD. Begitupun sebaliknya yang Singapura juga sama. Jika semuanya sudah tersetup, maka kita bisa klik close. Selanjutnya membuat data pajak. Di sini kita bisa pilih menulis, kemudian pilih text codes. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu akun yang tidak diperlukan. Kemudian non-text table, ini sudah sesuai 0%. Kemudian untuk yang VIT, kita ubah text code-nya menjadi PPN, deskripsinya menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian rate-nya adalah 10%. Nah, link account for tax collected adalah ketika kita melakukan penjualan, maka akun apa yang akan digunakan, yaitu pajak keluaran. Kemudian link account for
Tax paid ini adalah akun yang digunakan ketika ada pembayaran, maka kita lawanin sebagai PPN masukan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Berikutnya kita akan membuat data kategori. Kita bisa pilih list, kemudian kategoris. Pada bagian ini kita akan membuat baru, kita akan klik new. Kategori ID L sebagai lokal. Kemudian O untuk overseas. Jika sudah, kita bisa close. Selanjutnya kita akan membuat data customer, supplier, dan karyawan. Pertama kita pilih menu card file, kemudian card list. Kita kemudian pilih new. Untuk sub customer yang pertama ada Klinik Chicago. Card ID-nya C001. Lokasinya Jalan Ucil. Currency-nya karena ini merupakan mata uang asing sehingga kita pilih USD. Kemudian selling detailnya juga kita ubah. Item price-nya kita ubah ke USD. Kemudian PPN-nya kita pilih juga. Jika sudah, kita bisa klik new kembali. Kemudian untuk yang kedua, customer kedua ada Klinik Bunda. Kodenya C002. Dia mata uangnya IDR. Kemudian item price-nya kita setting di IDR, test code-nya PPN. Kita bisa klik new kembali. Untuk customer yang ketiga ada Klinik Vertex. Kodenya C003. Mata uangnya Singapore Dollars. Selling detailnya kita ubah ke bagian Singapore Dollars. Kemudian test code-nya kita ubah menjadi PPN. Kemudian customer yang keempat ada Klinik Dentisari. Currency-nya IDR, selling details-nya kita ubah, item price-nya menjadi IDR, kemudian tax code-nya kita ubah menjadi PPN. Kemudian kita masuk ke bagian supplier. Supplier yang pertama ada Asoka PTE Ltd. Card ID-nya 01. Mata uangnya adalah USD.
Kemudian pada bagian buying details, kita ubah PPN. Kemudian kita klik new kembali. Selanjutnya supplier yang kedua ada PT Brata. Currency-nya adalah IDR. Buying details-nya kita ubah text code-nya menjadi PPN. Kemudian supplier yang ketiga ada PT Merlion PT Ltd. Currency-nya adalah Singapore Dollars. Bagian buying detail, text code-nya kita rubah menjadi PPN. Kemudian kita masuk ke bagian employee. Employee yang pertama ada Aliando. Currency-nya pasti DR, kemudian kita klik new lagi. Kemudian untuk employee yang kedua ada Syarif. Oke. Jika sudah, kita bisa langsung close. Selanjutnya kita akan membuat data jobs. Yang pertama kita pilih menulis, kemudian jobs. Pada bagian ini kita klik new, kemudian kita masukkan job number-nya. J sebagai jasa, kemudian P sebagai produk. Kalau sudah kita oke, maka ini akan muncul secara otomatis. Kita bisa langsung close. Berikutnya adalah membuat price level. Kita bisa pilih menulis, kemudian kita masuk ke custom list, kemudian kita pilih price level. Pada level A ini kita akan masukkan IDR, level B kita masukkan USD, kemudian level C kita masukkan Singapore Dollars. Kita bisa langsung oke kan. Berikutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Yang pertama, kita bisa pilih menu setup, kemudian balance, account opening balance. Pada bagian ini kita akan mengisi saldo-saldo akun perusahaan.
Jika amount left to be allocated-nya sudah 0, maka ditandakan bahwa saldo awal akun sudah balance dan sudah berhasil dibuat. Maka dari itu, kita bisa langsung klik OK. Selanjutnya, membuat saldo awal piutang. Kita bisa memilih menu setup, balance, customer balance. Nah, ini kita bisa pilih customer yang pertama USD. Kita masukin invoice-nya FP 11/8, tanggal invoice-nya tanggal 20 November 2022. Oke, kemudian kita klik record. Out of balance-nya apabila sudah 0, maka sudah sesuai dengan saldo awal akun. Kemudian yang kedua, kita pilih supplier IDR. Kita masukkan invoice-nya tanggal 25 November, nilainya 44 juta. Ya, udah apa? Kemudian yang keempat, jika sudah out of balance 0, maka itu sudah berhasil kita input. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi saldo awal akun hutang. Kita pilih setup, balance, supplier balance. Kita pilih nama suppliernya. Kita isikan nomor invoice atau PO-nya, tanggal invoice-nya, kita klik record. Jika out of balance amount-nya sudah 0, maka berhasil dibuat. Kemudian supplier yang kedua, kita bisa close. Selanjutnya kita akan membuat pembuatan nama atau item data persediaan. Yang pertama kita klik modul inventory, masuk ke item list, kita klik new, kita masukin item yang pertama, ada AU N06, namanya EduCheck. Kemudian kita checklist, I buy this item, I sell, and I inventory. Nah, ini masuk ke bagian HPP, income-nya masuk ke pendapatan produk, aset count-nya masuk ke persediaan, karena akan mengurangi nilai persediaan.
Kemudian kita masuk ke buying details. Buying unit measure-nya kita masukin unit. Test code-nya kita pilih non-text table. Kemudian selling detailnya, selling unit measure-nya kita ubah menjadi unit. Best selling price-nya 1.600.000. Dalam USD 75 USD, dalam Singapura dollars 110 Singapura dollars. Kemudian text code-nya non-textable. Kita klik new kembali. Kemudian yang kedua ada AU N08 Oxon. Ini kita rubah kembali HPP Oxon, pendapatan produk, nanti mengurangi persediaan Oxon. Buying unit measure-nya kita ubah unit, kemudian selling details-nya kita ubah 1.800.000. Dalam USD 85 USD, dalam Singapura dolar 125 Singapura dollars. Text code-nya non-taxable, kita klik new kembali. Kemudian item yang ketiga ada AU N09, namanya infus. Cost-nya kita ubah ke infus, kemudian persediaannya kita ubah ke infus. Buying details-nya kita ubah menjadi unit, selling details-nya, best selling-nya kita ubah jadi 1.700.000. Dalam USD 73 USD, dalam Singapura dolar 105. Teksnya non-taxable. Oke. Selanjutnya kita ke bagian sales, lalu ke enter sales. Kemudian setelah itu memilih customer yaitu klinik Bunda. Lalu ke bagian layout di bagian sisi bawah. Lalu pilih item, terus klik OK. Setelah itu ke bagian terms untuk mengubah diskon day menjadi 10. Dan persentase diskon Varelli payment menjadi 1. Lalu kemudian isi invoice dengan kode FPJ 12-1, tanggalnya yaitu 2 Desember 2022. Setelah itu mengisi item yang dibeli yaitu ada 15 pieces acocek dengan harga persatuannya yaitu 1,6 juta, sehingga totalnya yaitu 24 juta dengan golongan produk dan terkena PPN. Untuk item selanjutnya diinput dengan cara yang sama.
Setelah semua item sudah diinput, sehingga sub total yaitu 59 juta dengan ongkos 500.000, pajaknya kena 5,9 juta, dan total bersihnya yaitu 65 juta. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah, lalu record. Selanjutnya, pengisian customer kedua, yaitu Klinik Chicago. Di sini masih menggunakan cara yang sama, yaitu ke layout, lalu pilih item, terus klik OK, dilanjutkan ke bagian terms, untuk mengubah bagian diskon day menjadi 10 dan persentase Varelli payment menjadi 1%. Lalu kemudian isi invoice dengan kode FPJ 12-2 pada tanggal 8 Desember 2022. Setelah itu mengisi item yang dibeli, yaitu ada 8 pieces acucek dengan harga persatuan yaitu 70 USD, sehingga total yaitu 600 USD dengan golongan produk dan terkena PPN. Untuk item selanjutnya diinput dengan cara yang sama. Setelah semua item diinput, terdapat subtotal yaitu 1.244 USD dan ongkos 10 USD, pajak 124,4 USD, sehingga total bersihnya yaitu 1.378,4 USD. Adapun jurnal yang telah diinput. Jika sudah dicocokkan, teman-teman bisa langsung merecord. Selanjutnya pengisian customer ketiga yaitu Klinik Dentisari. Di sini masih menggunakan cara yang sama, yaitu ke layout lalu pilih item, terus klik OK. Dilanjutkan ke bagian terms untuk mengubah metode pembayarannya menjadi COD atau cash, lalu klik OK. Jika sudah, kemudian isi invoice dengan kode NK12-1 pada tanggal 9 Desember 2022. Setelah itu mengisi item yang dibeli, yaitu ada 6 pieces acucek dengan harga persatuan yaitu 1,6 juta, sehingga total 9,6 juta dengan golongan produk dan terkena PPN. Untuk item selanjutnya diinput dengan cara yang sama.
Setelah semua item diinput, terdapat subtotal sebesar 27,6 juta dan ongkos 350.000 beserta pajak 2.760 juta, sehingga total bersih yaitu 30,710 juta. Di sini karena pemilihannya COD, jadi pembayarannya melalui cash. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa langsung di-record. Masih di bagian yang sama di customer ketiga, yaitu ada klinik Dentisari. Lalu kemudian teman-teman bisa ke bagian layout untuk pilih service, lalu klik OK. Dilanjutkan ke bagian terms untuk mengubah metode pembayarannya menjadi COD atau cash. Jika sudah, kemudian teman-teman bisa isi invoice dengan kode NK12-1 pada tanggal 9 Desember 2022. Setelah itu, ke deskripsi yaitu jasa instalasi perawatan mesin, kemudian masuk ke bagian pendapatan jasa sebesar 25 juta dengan golongan jasa bagian lokal. Dan terkena PPN. Kemudian terdapat subtotal 25 juta dan pajak 2,5 juta sehingga total bersihnya yaitu 27,5 juta. Karena di sini COD, jadi pembayarannya melalui cash. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah, teman-teman bisa langsung merecord. Selanjutnya untuk transaksi keempat, pengisian kembali terhadap customer kedua, yaitu klinik Chicago. Masih menggunakan cara yang sama, yaitu mengklik layout, lalu klik item, terus klik OK. Dilanjutkan ke bagian terms untuk metode pembayaran menjadi COD atau cash. Lalu kemudian isi invoice dengan kode NK12-2. Tanggalnya yaitu 10 Desember 2022. Setelah itu kita mengisi item yang dibeli, yaitu ada 10 pieces acu cek.
dengan harga persatuan sebesar 75 USD sehingga total 750 USD dengan golongan produk dan terkena PPN. Untuk item selanjutnya diinput dengan cara yang sama. Setelah semua item diinput, terdapat subtotal sebesar 2.755 USD dan ongkos 10 USD, pajak 275,5 USD sehingga total bersihnya yaitu 3.040,5 USD. Karena di sini COD jadi pembayarannya cash. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mengklik record. Selanjutnya kita ke bagian purchase, lalu ke enter purchase. Setelah itu memilih supplier yaitu PT Baharata, lalu ke bagian layout, pilih item, terus klik OK. Setelah itu ke bagian terms untuk mengubah payment in due menjadi in a gift of day, kemudian bagian diskon menjadi 10 dan balance due day menjadi 50 dan persentase diskon for early payment menjadi 2%. Lalu kemudian isi invoice dengan kode 001-12 pada tanggal 11 Desember 2022 dan kode invoice supplier yaitu NP1-12. Setelah itu mengisi item yang dibeli yaitu ada 5 pieces acucek dengan harga persatuannya sebesar 1 juta sehingga totalnya yaitu 5 juta dengan golongan produk dan terkena PPN. Untuk item selanjutnya diinput menggunakan cara yang sama. Sehingga subtotal yaitu 21,6 juta, pajaknya 2.160.000 dan total bersihnya sebesar 23.760.000. Transaksi ini termasuk ke dalam kategori lokal.
Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah, teman-teman bisa langsung record. Selanjutnya pengisian supplier kedua yaitu Marlion. Lalu ke bagian layout, pilih item, lalu klik OK. Setelah itu, untuk bagian terms yaitu net 30 TH after EON, lalu kemudian isi invoice dengan kode 00212 pada tanggal 12 Desember 2022 dan kode invoice supplier yaitu IP-12. Setelah itu mengisi item yang dibeli yaitu ada 5 pieces infus, dengan harga satuannya sebesar 67 USD sehingga total 335 USD dengan golongan produk dan terkena PPN. Adapun kategori oversize. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput. Jika sudah bisa direcord. Selanjutnya pengisian kembali supplier yaitu PT Bharata. Setelah itu untuk bagian terms diubah menjadi COD. Lalu kemudian isi invoice dengan kode BKK 12-1 pada tanggal 13 Desember 2022 dan kode invoice supplier yaitu BKK 12-1. Setelah itu mengisi item yang dibeli yaitu ada 2 pieces ozon dengan harga satuan sebesar 1,2 juta sehingga total 2,4 juta. Dengan golongan produk dan terkena PPN. Sehingga subtotal sebesar 2,4 juta dan pajak 240.000. Total bersihnya yaitu 2.640.000. Ini termasuk kategori lokal. Adapun bentuk jurnal yang telah diinput, setelah itu di-record, lalu diklik ignore all, lalu klik jurnal pada bagian bawah, lalu bagian disbursement, selanjutnya klik PT Bharata, lalu ubah nomor cek menjadi BKK 12-1, lalu simpan. Transaksi kali ini kita memilih nama supplier terlebih dahulu yaitu PT Asoka. Mengubah layoutnya menjadi item dengan mengubah termsnya juga menjadi COD, klik OK. Kita mengisi kolom purchase yaitu BKK 12.2 dengan tanggal, mengubah tanggalnya menjadi 15 Desember 2022 dengan supply invoice BKK 12.2. Kita memilih item numbernya itu AU N08 dengan harga 66,67 USD. Jobnya yaitu produk dengan kuantitas 5. Kita memilih item numbernya yaitu AU N09. Kita memilih produk. Setelah itu kita mengecek
total paid-nya yaitu 588,50 USD. Kategorinya memilih O. Setelah itu kita melihat transaksi rekapnya apakah sudah sesuai. Setelah itu klik OK, kita klik record. Kita pindah ke distribute, kita pilih transaksinya, kita mengisi nomor ceknya. Pada transaksi ini kita ke purchase, terus pilih bill bills. Kita pilih nama suppliernya yaitu PT Bahrata, dan kita isi pada kolom cek nomor yaitu BKK 123, dan kita ubah tanggalnya yaitu 16 Desember 2022, dan kita isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount apply sebesar 66 juta ribu rupiah. Kita cek ulang recap transaction dan kita record. Di ini kita pilih menu nama suppliernya itu PT Aso Capital D, dan kita ubah akunnya menjadi Bank BCA USD, dan cek nomor kita isi dengan BKK 124, tanggalnya masih tanggal 16 Desember 2022. Kita isi nominal amount apply sebesar $5.866, dan kita klik record. Pada transaksi kali ini kita milih nama customer-nya itu Klinik Bunda, isi amount receive-nya itu 44 juta. Kita pilih payment-nya melalui cek, terus kita isi dengan nomor BKM 121 pada tanggal 20 Desember 2022. Jangan lupa klik tab, kita lihat transaksi rekapnya. Oke. Kita klik record. Setelah dari itu, kita masih melanjutkan, kita pilih customer Klinik Chicago dengan amount receive-nya itu $2.900. Pembayarannya menggunakan cek dengan nomor BKM 122. Tanggalnya masih sama, yaitu 20 Desember 2022, dan klik tag dan kita lihat transaksi rekapnya. Klik OK, jangan lupa di record. Pada purchase, enter purchase, kita pilih enter purchase, terus kita memilih nama suppliernya itu PT Asoka. Kita mengisi purchase-nya itu 00212 dengan tanggal 21 Desember 2022 dengan nomor supplier invoice-nya itu IP12. Kita masukkan bill-nya itu 1. Dengan ini transaksi A1 lin 09, kita milih kategorinya O. Kita lihat transaksi rekapnya apakah sudah benar. Kita klik OK, kita klik record. Selanjutnya kita ke purchase register, kita ke returns and debit. Transaksinya ada ini, kita klik return receive refund, kita pilih Bank BCA USD, masukkan nomor ID-nya, nomornya yaitu BM121, tanggalnya 21 udah benar 12 2022. Kita pilih payment metodenya itu menggunakan cek. Setelah itu kita lihat transaksi rekapnya apakah sudah benar. Kita klik OK. Selesai itu kita record. Pada transaksi ini kita pada sales, kita klik enter sales. Kita pilih nama customer-nya itu Klinik Bunda, use customer. Kita mengisi pada terms-nya yaitu COD atau cash on delivery. Oke. Kita mengisi nomor invoice-nya yaitu BM122 pada tanggal, kita isi pada kolom tanggal 21 Desember 2022. Kita mengisi kolom customer PO yaitu NK1121, ship-nya yaitu 1 min 1 dengan item number no AUN06. Klik tab, enter dengan memasukkan teksnya itu PPN
kita pilih kategorinya L atau lokal. Jangan lupa kita mengecek transaksi rekapnya. Klik OK. Selanjutnya kita record. Setelah itu kita pilih balik modus sales dan pilih purchase register. Klik tombol reduce credit, klik pay and refund. Akunnya sudah cocok ya, Bank BCA Indonesia. Dengan cek nomor BM122 pada tanggal 21 Desember 2022, kita klik record. Pertama, klik banking, lalu spend money, lalu ketik T1010 untuk kas kecil IDR, pilih Alando untuk card, pilih Alando Jalan Opet 14 Bandung, Indonesia. Untuk memonya, biaya petty cash Desember 2022. Cek Q VKK 121 untuk tanggal 26 Desember 2022 dan amonia 3.300.000. Lalu tabel diisi dengan beban iklan dan promosi dengan amount 950.000. Beban telepon 750.000, beban air 500.000, beban listrik 500.000, beban reparasi 600.000. Kemudian klik OK dan record. Di sini kita lihat nama akunnya Bank BCA IDR sebagai aset dengan kartu atas nama Syarif dan pembayaran atas nama Syarif juga. Alamatnya Jalan Ulung 07 Bandung, Indonesia. Untuk pembayaran gaji Desember 2022 PT Sinar dibuat tanggal 31/12/2022 sebanyak 815 juta. Kemudian diketahui ada akun beban gaji dan upah sebanyak 3 juta. Lalu ada utang PPh 21 sebanyak 185.000. Dan recap transaksinya yaitu ada 3 akun. Yang pertama, akun Bank IDR sebanyak 8.815.000 pada kredit, beban gaji dan upah 9 juta di debit, dan utang PPh 21 yaitu 185.000. Lalu kita transfer dari akun BCA IDR ke kas kecil IDR sebanyak 3.300.000 dengan nama akun pengisian petty cash Desember 2022. Transfernya dari BKK 125 pada tanggal 31 Desember 2024 dan akun jurnalnya pada tanggal 26 Desember 2024 sehingga menghasilkan jurnal pengisian petty cash Desember 2022 dengan Bank BCA IDR 3 juta pada kredit dan kas kecil 3 juta di debit dengan katalog lokal. Kita buat inventory jurnal dengan nomor BM123 tanggal 31 Desember 2022 dengan nama Adjust Inventory. Lalu klik kolom, klik Aku Cek dengan jumlah 2. Unit cost-nya 1 juta dan amount-nya 2 juta. Lalu klik auction dengan jumlah 1, unit cost 200.000, amount-nya 1 juta
Rp106.4651. Lalu klik Inlus dengan jumlah 1. Unit cost 1 juta, amount 1 juta. Kemudian klik beban iklan dan promosi. Penyesuaian persediaan akunnya. Lalu klik jenis produk untuk mengisi job dengan memo ketiganya rusak. Kemudian klik OK. Pada transaksi account, klik record journal entry, lalu klik BM124 di General Journal tanggal 31 Desember 2022 dengan memo penyusutan aktiva tetap Desember 2022. Lalu mengisi tabel dengan akun pertama, yaitu beban penyusutan bangunan di debit sebanyak 1 juta dan penyusutan bangunan di kredit sebanyak 1 juta dan beban penyusutan mesin dan peralatan di debit sebanyak 800.000. Penyusutan mesin dan peralatan di debit sebanyak 800.000 juga. Kemudian beban penyusutan kendaraan 500.000 di debit, penyusutan kendaraan 500.000 di debit. Lalu didapatkan total debitnya Rp2.300.000, total kreditnya Rp2.300.000. Tahap selanjutnya, kita ketik BM125 di tanggal 31 Desember 2022. Jurnalnya perlengkapan terpakai Desember 2022. Untuk mengisi tabel jurnal dengan nama akun, biaya perlengkapan 6.600.000 di debit, perlengkapan 6.600.000 di kredit. Lalu didapatkan total debit sebanyak 6.600.000 di debit dan 6.600.000 di kredit. Pertama, ketik BM126 untuk General Journal tanggal 31 Desember 2022 dengan memo pajak penghasilan tahunan 2022. Lalu tabel diisi dengan jurnal beban pajak penghasilan di debit sebanyak Rp883.179, utang PPh 29 sebanyak 883.179 di kredit. Jadi total debitnya Rp883.179 dan total kreditnya Rp883.179. Selanjutnya adalah tahap analisis laporan keuangan PT Sinar. Kita dapat melihat, pertama kita klik reports, kemudian masuk ke accounts, kemudian pada balance sheet kita pilih standar balance sheet. Di sini kita pilih periode akhir Desember, tanggal 31 Desember 2022, kemudian finishing, kita masukkan include account numbers, kemudian kita OK. Total aset perusahaan adalah senilai
Rp2.402.936.000. Aset ini terdiri dari aset lancar seperti kas, bank, piutang usaha, dan persediaan tetap seperti investasi saham, tanah bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Kemudian untuk liabilitas perusahaan memiliki nilai senilai Rp455.839.179, terdiri dari utang usaha, utang pajak, dan utang pinjaman. Kemudian perusahaan juga memiliki nilai equity senilai Rp1.999.821, terdiri dari modal yang disetor senilai Rp1.580.000, kemudian ada RE atau return net earning senilai Rp375.820.000, kemudian ada profit loss di tahun 2022 atau keuntungannya current earnings senilai Rp41.276.821. Kemudian kita masuk ke bagian profit loss. Kita pilih income statement di bagian accrual. Kita pilih periodenya Januari sampai dengan Desember 2022. Finishingnya juga include account numbers. Kemudian kita klik OK. Perusahaan memiliki pendapatan senilai Rp176.635.000, terdiri dari pendapatan jasa, produk, pendapatan angkutan, kemudian pendapatan denda. Kemudian ada HPP atau cost of sales senilai Rp113.275.000, sehingga memperoleh gross profit senilai Rp63.360.000. Kemudian juga memiliki biaya atau beban senilai Rp21.200.000, sehingga menghasilkan operating profit Rp42.160.000. Kemudian ada pajaknya juga. Pajak yang di sini digunakan adalah pajak UMKM 0,5% dari omset senilai Rp883.179, sehingga hasil akhir memiliki laba bersih atau net profit loss-nya senilai Rp41.276.821. Sekian, terima kasih atas presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.